Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Rafael Aftianto, NIM 182230336 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali dan menjelaskan kembali terkait materi proses sampling dan rekonstruksi sinyal untuk mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan sinyal analog dan digital, konsep konversi sinyal, proses sampling pada DC atau analog to digital converter, dan lalu ada proses rekonstruksi pada digital to analog converter, dan yang terakhir ada penjelasan matematis. Oke, untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan dari sinyal analog dan juga sinyal digital. Perbedaan yang paling jelas yaitu, sinyal analog direpresentasikan dengan fungsi kontinu, sedangkan sinyal digital direpresentasikan dengan sekumpulan nilai diskrit. Lalu, sinyal analog lebih rentan terhadap noise dan juga kerusakan, sedangkan sinyal digital lebih anti rusak dan tahap terhadap noise. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk sinyal analog itu diantaranya suara kita sendiri ya, suara manusia, lalu juga bisa Eee, contohnya ketika kita memasukkan audio kepada suatu perangkat, itu juga termasuk tergolong analog. Lalu untuk sinyal digital, salah satu contohnya itu, eee, apabila kita mendengarkan musik, melalui file MP3, data sinyal yang disimpan dalam file MP3 tersebut merupakan sinyal digital. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke konsep secara umum, mengenai konversi sinyal. Nah, oke, seperti yang dapat lihat pada gambar, eee konversi sinyal terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu, seseorang akan memasukkan atau merekam sinyal analog yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sampler. Setelah dari sampler, maka sinyal analog akan berubah menjadi sebuah sinyal digital. Namun, tidak hanya sampai situ saja, sinyal digital harus dikonversi kembali dengan ADAC untuk menjadi, sebuah sinyal analog kembali. Supaya bisa didengar oleh, manusia. Nah, oke, untuk langkah-langkahnya di sini ada 3 untuk masing-masing. Untuk sampling analog to digital atau ADC terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada sampling, kuantisasi, dan encoding. Lalu untuk rekonstruksi digital to analog atau DAC terbagi menjadi 3 juga, yaitu decoding, rekonstruksi sinyal atau interpolasi, dan juga filtering dengan bantuan low pass filter dan juga transformasi Fourier. Oke. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah tahap pertama dari konversi sinyal, yaitu sampling. Apa sih sampling itu? Sampling itu adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yang dilakukan dengan cara mengambil sampel. Sampel itu sendiri adalah nilai sinyal pada suatu titik waktu. Seperti yang dapat lihat pada gambar pada kanan atas, eh, centang pada grafik menandakan bahwa itu adalah mm, di mana dan kapan sebuah sampel diambil. Seperti yang dapat dilihat di sini terdapat ada 7 titik dengan jarak yang cukup konstan. Yang kemudian apabila diubah nantinya menjadi digital seperti yang dapat dilihat pada grafik G, dia akan terlihat bahwa setiap sampel memiliki rentang waktu perbedaan setengah detik. Sehingga maksudnya sampel diambil setiap setengah detik. Nah, di sini di yang bawah ini ada F kali G, itu adalah proses penggabungan sinyal analog dan digital yang biasanya dilakukan dengan konvolusi. Konvolusi sendiri itu adalah penggabungan dua buah fungsi dengan cara perkalian, salah satunya. Hasil konvolusi sendiri dapat dilihat pada sisi kanan bawah, gambar kanan bawah. Sehingga di situ sudah menjadi gabungan dari sinyal analog dan juga digital. Sinyal analog itu bentuknya kontinu, masih ada lengkungannya. Kalau sinyal digital itu diskrit. Dia berbentuk titik-titik nilai diskrit pada beberapa titik gitu. Sekumpulan nilai-nilai diskrit. Yang apabila setelah dikonvolusikan, keduanya akan terlihat tergabung. Oke, setelah disampling, maka harus dilakukan kuantisasi sesuai dengan tahap kedua yang telah
saya sebutkan di awal tadi. Kuantisasi ini apa? Kuantisasi ini adalah proses pembulatan angka hasil sampling yang dibutuhkan karena perlu untuk mengubah dari nilai kontinu ke diskrit. Contohnya saja, apabila di sini katakanlah titik yang pertama ini, dia kan ada di antara 100 dan 011. Sedangkan dalam nilai diskrit, nilai itu tidak bisa direpresentasikan sehingga harus dibulatkan ke bawah menjadi 011. Begitu pula untuk semua titik sampling yang telah dilakukan. Oke, setelah tadi dikuantisasi, lalu juga di-encoding menjadi bentuk-bentuk biner seperti yang terdapat pada grafik ini, maka sinyal kita sudah berhasil berubah dalam bentuk sinyal digital. Nah, namun sinyal digital ini tidak bisa didengar oleh manusia, melainkan hanya ada untuk menyimpan dan menjaga kualitas si audio tersebut. Sehingga perlu dilakukan konversi kembali, konversi dari digital to analog. Nah, setelah itu dengan cara prosesnya itu yang pertama setelah di-encoding, kita tentunya perlu di-decoding dulu. Lalu ada tahap namanya interpolasi di mana metode ini digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua atau lebih titik data yang diketahui dalam suatu himpunan data. Seperti yang contoh pada gambar di sebelah kanan ini. Jadi semisal di sini ada dua titik sampling, yang A ini, lalu juga ada yang E. Dia kan awalnya berbentuk parabola. Namun dengan interpolasi, karena tidak semua titik pada parabola itu terdefinisi, maka si converter ini perlu memperkirakan nilai di antara dua titik itu akan mengarah ke sebelah mana. Nah, contohnya di sini, ini contoh yang cukup kasar sebenarnya, karena hanya ada dua titik, sehingga bentuknya langsung garis linear gitu ya. Seharusnya kalau misalnya di sini ada titiknya, misalnya ada 5, nanti dia akan sedikit lebih kaku dari parabola, namun tidak membentuk parabola. Sedangkan di sini ada konsep aliasing. Aliasing ini apa? Aliasing itu ketika frekuensi sampling lebih kecil dari frekuensi maksimum sinyal yang telah disampling. Jadi, apabila frekuensi samplingnya itu lebih kecil, nantinya si audio itu akan mengalami aliasing. Aliasing itu seperti ada tambahan sinyal pada proses digitalisasinya itu, digitalisasi sinyal. Sehingga hasilnya tuh tidak murni lagi gitu. Oke, yang berikutnya, yang terakhir ada tahap filtering. Tahap filtering ini biasanya dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama itu sinyal digital dimasukkan ke digunakan transformasi Fourier sehingga dihasilkan yang seperti pada gambar kanan atas. Yang kemudian akan dimasukkan ke low pass filter untuk menyaring frekuensi-frekuensi tinggi di batas tertentu sehingga menghasilkan kembali sinyal analog dalam domain waktu. Ya, jadi intinya transformasi Fourier ini digunakan untuk mengubah sinyal dari satuan waktu ke frekuensi. Sedangkan low pass filter menghapus frekuensi tinggi di atas batas tertentu dan hanya membiarkan frekuensi rendah yang lewat. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan aliasing tadi, sehingga hasilnya juga kembali ke satuan waktu. Namun, pada implementasi dunia nyatanya, low pass filter yang ideal atau sempurna itu tidak memungkinkan, sehingga digunakan alternatif filter lainnya seperti Raised-Cosin, Butterworth, Chebyshev, dan Bessel. Keempat filter yang telah saya sebutkan barusan itu menyerupai low pass filter yang ideal, tapi tidak sempurna. Maksudnya, contohnya saja di sini kan pada gambar yang bawah ini, low pass filter itu yang sebelah kiri yang garis hitam ini. Apabila tidak ideal, dia bentuknya bisa lebih kaku, misalnya membentuk siku atau yang lainnya, sehingga hasil dari sinyal audio dari digitalnya itu juga tidak persis seperti saat awal perekaman. Oke, berikutnya saya akan masuk ke segmen yang terakhir, yaitu penjelasan matematis. Di sini terdapat 5 penjelasan atau rumus yang digunakan pada proses konversi sinyal analog to digital dan digital to analog.
Yang pertama itu ada representasi sampling dalam persamaan. Jadi ketika kita pada tahap melakukan sampling, ini adalah ini adalah persamaan samplingnya. Ada XSN sama dengan XNT, di mana T adalah periode sampling, sedangkan N adalah pencacah cuplikan. Sedangkan F atau frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Yang kedua, setelah disampling, maka perlu dilakukan kuantitasasi. Kuantitasasi dilakukan dengan cara rumus ini, XQN sama dengan QXSN, di mana Q adalah fungsi pembulatan. Sehingga hasil dari si XN itu akan merupakan hasil pembulatan ke bawah. Oke, yang ketiga ini ada teorema direct, di mana digunakan pada tahap perubahan sinyal analog dan to digital gitu. Di sini rumusnya ada FST sama dengan sigma dari N dari minus tak hingga tak hingga, FNT delta direct T minus NT, di mana FST sendiri itu adalah sinyal hasil sampling, lalu FNT yang di tengah ini adalah nilai sinyal asli FT yang diambil pada titik-titik waktu diskrit T sama dengan NT, dan yang terakhir ini ada delta T minus NT adalah fungsi delta direct itu sendiri yang digunakan untuk merepresentasikan impuls di setiap waktu sampling NT. Nah, rumus ini biasanya digunakan buat apa sih? Digunakannya itu untuk merepresentasikan sinyal diskrit dalam bentuk impuls pada setiap titik sampling. Dalam kata lain, ini tuh bentuk model matematis dari proses sampling yang telah dilakukan tadi. Di mana sinyal kontinu Ft diubah menjadi deretan impuls yang merepresentasikan sampel sinyal aslinya. Nanti jadi diskrit itu hasilnya. Nah, cara kerjanya, sinyal kontinu Ft diambil sampelnya pada interval T besar. Menghasilkan nilai diskrit Fnt yang tengah. Kemudian fungsi delta direct, yang delta T minus Nt besar, bertindak sebagai impuls di titik-titik waktu sampling. Sehingga menyimpan informasi nilai sinyal di titik-titik tersebut. Oke, awalnya itu si direct ini dia hanya delta T, namun kita perlu menambahkan minus NT besar itu karena kita mengambil sampel pada titik NT besar, sehingga diperlukan untuk fungsi si teorema directnya. Nah, hasilnya nanti adalah deretan impuls yang merepresentasikan sinyal diskrit, sehingga bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, si teorema direct ini biasanya digunakan pada sampling converter analog to digital. Contohnya saat kita melakukan rekaman melalui mikrofon. Nah, mikrofon ini akan memproses suara kita menjadi suara berbentuk digital, sinyal berbentuk digital yang akan bisa disimpan dalam bentuk file-file digital. Bisa diakses melalui device kita. Nah, oke. Yang berikutnya ini ada teorema Nyquist-Shannon, di mana dia mengatakan frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Ini sesuai dengan penjelasan aliasing yang tadi. Aliasing itu terjadi apabila frekuensi sampling, Fs, dia tidak lebih besar dari sama dengan 2 Fmax. Jadi kalau ketika dia lebih kecil, maka akan terjadi aliasing. Maksudnya, apabila frekuensi sampling kita itu tidak lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal yang disampling, nantinya itu ketika melakukan filtering, audio kita tidak bisa menjadi seperti murni lagi. Maksudnya, ketika kita mengubah audio analog kita menjadi digital, lalu digital menjadi analog, analog yang di awal dan analog yang di akhir itu akan berbeda. Apabila frekuensi sampling kita itu tidak melebihi 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Oke, yang terakhir ada rekonstruksi sinyal. Ini adalah rumus dari transformasi Fourier itu sendiri. Di mana FRT sama dengan sigma dari N dari tidak sama minus tak hingga tak hingga, F dari NT besar dikalikan dengan sin C sin T minus NT besar per T besar. Sedangkan rumus sin itu sendiri, sin X sama dengan sin PUX
per PUX. Untuk X tidak sama dengan 0. Namun ketika sin 0, X-nya sama dengan 0, dia hasilnya akan 1. Di mana FRT adalah sinyal yang telah direkonstruksi. Sedangkan FNT, T besar, yang di tengah ini adalah nilai sampel sinyal asli pada titik T sama dengan NT besar. Lalu sync X digunakan sebagai untuk menyusun kembali sinyal dari sampel discrete, yang biasa disebut juga fungsi interpolasi sync. Sedangkan T sendiri itu adalah periode sampling. Nah, fungsi dari rumus ini apa? Rumus ini digunakan untuk merekonstruksi kembali sinyal kontinu dari sinyal yang telah disampling. Sedangkan fungsi sync bertindak sebagai interpolator ideal yang menghaluskan transisi antar sampel sehingga membentuk kembali sinyal asli. Jadi sync X adalah fungsi yang paling ideal untuk membentuk kembali fungsi kita menjadi parabola analog, pokoknya sinyal analog dengan lengkungan yang sesuai. Apabila tidak menggunakan sync X, bisa jadi sinyal analog hasil akhir kita itu tidak bisa mirip dengan sinyal analog saat kita pertama masukkan sebagai input. Oke, saya rasa sekian cukup dari saya penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.